Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang itu saya itu akan membahas tentang akal dan juga hati. Lah kenapa ini harus dibahas? Kenapa akal dan hati di sini harus dibahas? Karena ini berhubungan dengan keadaan kita dan ini berhubungan dengan keyakinan dan juga jalannya pemikiran kita. Hati itu diibaratkan dengan raja. Hati ini diibaratkan dengan raja. Dan akal ini adalah tentaranya. Dan semua organ tubuh yang lain di sini itu adalah prajurit-prajuritnya atau pengikut-pengikutnya. Jadi ketika raja itu sudah sakit, maka semua pengikut-pengikut yang lain di sini akan sakit. Ketika raja di sini baik, maka semua yang lainnya itu akan ikut baik. Sama, ketika hati itu baik, maka semuanya itu akan ikut baik. Akan tetapi kalau misalkan hati itu buruk, maka semuanya itu akan menjadi buruk. Jadi tergantung dari hati. Karena hati itu adalah kepala, ya. Hati itu adalah kepala dan itu adalah pusat panutan dari semuanya. Dan semua di organ tubuh di sini, tangan, kaki dan yang lainnya, mata dan juga semuanya, lah di sini adalah tergantung dari keadaan hati. Jadi dan akal di sini adalah tentaranya yang selalu mengawal akan keadaan hati. Jadi kalau misalkan akal di sini tidak bisa untuk mengawal akan keadaan hati, maka hati di sini akan berbahaya. Ya, jadi kalau misalkan hati tidak dikawal terus oleh akal, tidak selalu diiringi oleh akal, maka hati di sini akan bahaya. Dan sama pun juga, akal juga kalau misalkan tidak diiringi dengan hati, maka akan menjadi bahaya. Jadi antara akal dan juga hati, maka di sini harus sama-sama berjalan. Jadi kalau misalkan berjalan yang satunya tanpa ada yang mengiringi, maka di sini akan berbahaya. Soalnya hati juga punya penyakit, akal juga punya penyakit. Dan akal di sini terbatas. Cara berpikirnya akal di sini terbatas dan tidak bisa semuanya itu harus dijalankan oleh akal. Dan hati di sini yang harus mengiringi, yang harus memberhentikan akal. Kalau misalkan akal sudah tidak mampu dan sudah tidak pantas untuk dipikir. Contohnya, seperti misalkan kita itu berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang Allah. Lah akal di sini tidak akan mampu untuk meyakininya. Tidak akan mampu untuk menelusurinya. Jadi bagaimana? Jadi harus akal mengalah dan hati yang harus dikedepankan. Seperti itu. Sama contohnya misalkan dengan Isra Mi'rajnya Nabi, lah di sini akal tidak akan bisa untuk menelusurinya. Jadi harus hati. Jadi yang harus dimenangkan di sini dan harus keyakinan hati yang harus dikedepankan. Jadi akal tidak bisa. Jadi akal itu terbatas ya. Akal itu terbatas. Kalau hati, kekuatan hati itu sampai kemanapun hati itu akan bisa menjangkau walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Walaupun sesuatu itu tidak masuk dalam akal, hati masih bisa untuk mengetahuinya. Lah itu. Jadi kekuatan hati lebih kuat daripada kekuatan akal dan tidak semuanya harus dengan akal. Ya, dan tidak bisa harus dengan semuanya dengan akal. Jadi harus hati yang harus memimpin dari segalanya, tapi harus dengan diiringi dengan akal. Karena terkadang akal itu sehat, terkadang akal itu tidak sehat. Terkadang akal itu baik dan terkadang itu tidak baik. Terkadang akal itu mampu untuk berpikir sesuatu, terkadang tidak mampu. Seperti itu. Jadi harus diiringi dengan hati. Hati pun juga. Terkadang hati itu mempunyai sifat seperti ini, rasa seperti ini, berbolak seperti ini, maka akal di sini yang harus menegur, yang harus mengikuti dan mengiringi hati. Kalau misalkan hati berpikir atau merasakan sesuatu yang sudah tidak pantas untuk dirasakan seperti sombong dan lain sebagainya, lah maka akal di sini yang harus memperingati seperti itu. Jadi di sini akal dan hati harus sama-sama berjalan, tidak boleh berjalan sendirinya, tidak boleh. Kalau misalkan akal berjalan dengan sendirinya tanpa diiringi oleh hati, maka akal berbahaya. Dan hati pun juga, kalau misalkan hati itu berjalan tanpa diiringi oleh akal, lah maka di sini juga akan berbahaya. Jadi yang baik atau ketika orang itu baik ya dan cerdas, faham dan lain sebagainya, lah maka di sini adalah perjalanan antara akal dan hati. Seperti itu. Wa ma sumiyal insanu illa linasihi, dan manusia itu dikatakan atau diberi nama al-insan, dikatakan al-insan karena linasihi, karena manusia itu mempunyai sifat lupa. Wa mal qalbu illa annahu yataqallabu, dan hati dikatakan al-qalbu atau diberi nama al-qalbu karena hati selalu berbolak-balik, kadang hitam, kadang putih ya. Jadi untuk bisa tetap di dalam keadaan yang baik, maka kita itu harus sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati,
ya Allah tetapkanlah hatiku, tetapkanlah hati kami di jalan agamamu. Seperti itu.